bersama saya, Satrio Muhammad Alif, salam GG. Kita masuk ke pertemuan ke-11 bagian pertama, yaitu topiknya adalah sistem proyeksi yang lain yang umum digunakan di Indonesia, yaitu terkait TM, nanti ada turunannya, TM itu ada UTM, ada ATM3, yaitu singkatan dari Transverse Mercator. Minggu lalu kita sudah bicara terkait Mercator, silinder tegak, sekarang silinder yang miring. Ya. Idenya seperti itu, tapi tidak hanya dimiringkan, nanti kita lihat seperti apa. Jadi di pertemuan ke-11 ini kita akan bicara mengenai proyeksi TM, lalu ada proyeksi UTM, proyeksi TM3, dan nanti bagaimana sih distorsi pada TM. Oke, jarak, sudut, dan bentuk, arah, dan sebagainya. Ya, kita lihat. Oke, pertama kita bicara terkait proyeksi TM. Proyeksi TM itu tadi di awal sudah sempat dibahas bahwa itu adalah silinder tapi transversal. Ya, transversal itu artinya miring ya. Sudah di dua minggu sebelumnya sudah dibahas, ada transversal, ada normal, ada miring ya. Transversal itu tidur posisinya. Dan menyinggung. Menyinggung ini, ingat ini untuk TM, untuk transverse mercator ya. Artinya untuk yang UTM dan TM3, turunan dari TM bisa saja berbeda. Tapi untuk transverse mercator itu menyinggung dan konform. Ingat ya, di minggu lalu kita bahas konform itu melihatnya seperti apa. Jika garis meridian dan garis paralelnya tetap tegak lurus. Karena di bentuk aslinya di elipsoid, garis meridian dan garis paralel itu tegak lurus. Kita lihat ini ya, transverse mercator ya. Walaupun di sini meridiannya miring ya, agak cenderung miring, tapi paralel juga cenderung miring, jadi tetap tegak lurus. Berarti memang TM ini konform ya. Atau nanti dibuktikan saja dengan Cauchy-Riemann. Tapi di sini persamaan untuk mencari koordinatnya tidak sesederhana TM, tidak sesederhana Mercator. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah kenapa tidak hanya sekedar ditidurkan, tidak hanya sekedar ditransverskan. Karena kalau Mercator satu bumi itu bisa menjadi satu peta, di mana distorsi di daerah kutub itu sangat buruk, paling buruk ya, dibandingkan paling baik di ekuator. Nah, sedangkan ketika kita bicara transfer Mercator, distorsi paling minimum atau tempat titik singgungnya adalah di salah satu meridian. Ini saya kasih contoh gambar di sini adalah di meridian 105. Ya, jadi menyinggung di 105. Normalnya kalau mau menjadikan bumi itu menjadi satu bumi satu peta, maka distorsi paling minimum adalah di meridian 105. Distorsi paling maksimum atau paling besar adalah di 105 di plus 90 derajat atau minus 90 derajat. Ya. Karena lingkaran itu kan 360. Ya. Ya, seperti itu. Silakan cari tahu mengapa plus minus 90. Tapi dalam proyeksi TM ini tidak menjadikan satu bumi itu menjadi satu peta, tetapi membagikan menjadi zona-zona. Ya, jadi distorsi paling minimum di meridian sentral untuk TM di sini ya, minimum di meridian sentral, maksimum itu adalah di pinggiran zona. Ya, semakin lebar zonanya, maka akan semakin ada tempat yang distorsinya akan besar sekali. Seperti contoh kalau satu bumi satu peta di meridian sentral plus minus 90 tadi akan besar sekali, sehingga zonanya harus dipersempit supaya distorsi pada ujung zona itu tidak terlalu besar. Maksudnya seperti apa nih contoh? Di sini itu berapa ini ya? 75 ya. Contoh saja nih di meridian 105 minimum, di maksimum di 75 dan di 135 di pinggiran zona. Perbedaan dengan meridian sentral itu sebesar 30 derajat di sini. Jadi ini lebar zonanya saya coba buat 60 derajat. Nah, kalau misalnya lebar zona kita persempit, contoh zona itu jadi cuma dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Ya. Artinya dari ujung batas zona ke meridian sentral itu hanya berkisar 15 derajat. Kalau tadi sampai 30 derajat, ini hanya 15 derajat yang artinya distorsi pada batas zona, istilahnya di ujung zona ini, itu akan lebih kecil ketika lebar zonanya lebih sempit. Tapi dampaknya seperti apa ketika lebar zona semakin sempit? Zona yang dapat dibuat itu akan sangat banyak.
Nah, kelemahan zona-zona ini seperti apa? Kelemahannya adalah zona itu tidak bisa digabungkan. Jadi misalnya kita ingin berlayar, contoh tadi, kita ingin batas zonanya di 90. Ya. Ketika kita ingin berlayar dari, contoh paling sederhana, kita ingin berlayar berlayar atau berkendara, naik pesawat, darat, laut, atau udara ya, silakan. Kita ingin berpindah dari 91 derajat ke 89 derajat. Di mana itu harus ada dua peta jadinya, karena 91 di peta yang di zona yang ini, 89 di zona yang satunya. Ya, jadi itu kelemahannya, termasuk juga misalnya ada tanah. Nah, ini pernah terjadi kejadian, kalau misalnya ada tanah, ada suatu wilayah ya, yang ada di zona yang berbeda batasnya. Batas paling timur di zona A, batas paling barat di zona B. Tentu kok koordinatnya itu mengacu pada zona masing-masing. Itu kuncinya kenapa nih akan sulit. Ya. Jadi kalau misalnya koordinatnya di zona A 100, di zona B 3000, bukan berarti selisih antara dua koordinat itu 2900, karena itu berbeda zona. Ya. Kalau misalnya sama-sama di zona A, koordinat titik 1 100, koordinat titik 2 300, berarti selisihnya 200. Tapi kalau berbeda zona tidak sederhana itu yang menjadi permasalahan di kelemahan jadi di transfer Mercator. Kelebihannya tentu distorsinya tidak akan besar-besar karena zonanya juga tidak akan lebar-lebar, ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk transfer Mercator, ingat di sini transfer Mercator bukan UTM atau TM3, tidak ada perubahan skala di meridian sentral karena menyinggung di meridian sentral. Ini contoh gambar yang tadi di 105 diberi contoh. Nah, kalau ini jelas titik 0 sumbu X dan sumbu Y-nya itu jelas. Titik 0 sumbu Y itu garis ekuator, titik 0 sumbu X itu adalah meridian sentral. Nah, ini jelas sekali nih ya. Kalau tadi kan meridian sentralnya harus didefinisikan. Nah, kalau untuk yang Mercator, kalau transfer Mercator yang disebut meridian sentral adalah di tengah-tengah zona. Ya. Digunakan untuk peta RB ini UTM ya, turunan dari TM. Lalu terdapat zona-zona yang artinya proses proyeksi dilakukan untuk setiap zona. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini contoh zona A ya, zona A meridian sentralnya 105. Berarti meridian sentralnya di 105, 0,0-nya di 105, di meridian 105 dan di ekuator. Nanti kalau ada zona B punya meridian sentral sendiri, titik nolnya akan berbeda. Sehingga satu titik di permukaan bumi itu bisa koordinatnya berbeda-beda tergantung meridian sentral di mana. Ya, tergantung memakai zona berapa, gitu ya, seperti itu. Nanti kalian bisa coba. Nah, ini untuk aspek yang pertama ya, ini agak rumit, tapi kalian tidak perlu mahir untuk menghitung ya. Idenya yang penting bisa dipahami. Rumusnya panjang karena proses transfer itu lebih sulit ya. Kalau dilihat di sini aja meridian dan paralelnya itu tidak tetap tegak lurus tapi melengkung. Jadi ketika perhitungannya juga akan lebih rumit. Tapi sekarang kita lihat memerlukan apa saja untuk menghitung koordinat transfer Mercator dari lintang bujur. Di sini ceritanya ada lintang bujur, ingin mencari koordinat TM-nya, koordinat transfer Mercatornya. Oke, untuk mencari X, di sini ada X per N, artinya kalau untuk mencari X, semua di sebelah kanan ini dikalikan dengan N, seperti itu ya. Jadi, kita lihat sama-sama nih, sebenarnya ruasnya panjang sekali, ini saya singkat ya. Semakin banyak, tentu semakin teliti, tapi tidak terlalu signifikan menambah ketelitiannya. Silakan cari di referensi mengenai persamaan yang versi panjangnya lah, lebih panjang lagi. Jadi ini agak begini saja sudah diringkas ya. Tapi tetap disarankan menggunakan versi umum ya, ini karena di satu slide tentu akan sangat panjang kalau ditulis semua. Memerlukan apa saja? Di sini memerlukan delta lambda. Delta lambda ini apa? Yaitu selisih antara bujur dengan meridian sentral. Dimana kalau misalnya bujurnya lebih dari meridian sentral, delta lambdanya 0. Delta lambdanya positif, sorry. Ketika bujur lebih dari meridian sentral, delta lambdanya positif. Ketika bujur kurang dari meridian sentral, delta lambdanya negatif. Ketika delta lambda positif, nilai X positif. Ketika delta lambda negatif, nilai X negatif. Ya, seperti itu. Jadi untuk mencari X memerlukan delta lambda, memerlukan lintang, berbeda dengan Mercator di minggu lalu, untuk mencari X hanya memerlukan bujur. Untuk mencari Y hanya memerlukan lintang. Di sini untuk mencari X juga memerlukan lintang. Selain bujur, memerlukan lintang.
lalu memerlukan T itu apa nanti kita lihat, memerlukan nu, ini bacanya nu ya. Dan itu saja untuk mencari X memerlukan, selain konstanta elipsoid tentu saja, karena kita bicara dari elipsoid ke peta, konstanta elipsoid dimasukkan ke N ya, ke radius lengkung vertikal utama, tetap terpakai sampai sekarang nilai radius lengkung vertikal utama. Ingat radius itu pertemuan kedua atau ketiga ya, jadi memang materinya itu terus menyambung. Ya, karena kita bicara elipsoid, dari elipsoid ke bidang proyeksi tentu menggunakan konstanta dari elipsoid yang digunakan. Beda elipsoid, beda proyeksi yang digunakan. Oke, kita kembali lagi. X memerlukan bujur, lintang, T, dan nu. Untuk Y memerlukan bujur, lintang, T, nu, dan FQ. FQ ini adalah fungsi dari lintang isometrik seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah penjabaran variabel sebelumnya. Di sini ada nilai T seperti apa, nu seperti apa, FQ seperti apa, di mana di FQ ada A0, A2, A4 itu seperti apa di sini. Bahwa fungsi dari lintang isometrik juga menggunakan konstanta dari elipsoid ya. Di sini ada eksentrisitas, dan di sini ada sum panjang. Ya, untuk delta lambda adalah meridian dikurang meridian sentral. Jangan terbalik ya, karena ketika di timurnya meridian sentral, ketika meridiannya lebih besar dari meridian sentral, nilai X-nya harus positif gitu ya. Oke, itu jadi untuk TM, itu baru TM. Nah, silakan di Institut Teknologi Sumatera sendiri, seperti kasus Mercator, cari lintang bujurnya, hitung koordinat TM-nya. Meridian sentralnya dibebaskan untuk yang TM ini, karena memang zona-zonanya itu tidak ada yang mendefinisikan secara pasti untuk TM. Ya, silakan isi di tautan yang tersedia, atau isi di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke proyeksi UTM. Ya, UTM ini universal, artinya universal itu sudah disepakati secara internasional dan tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Maksudnya diubah-ubah seperti apa? Ini jelas silinder transverse, yang membedakan dengan TM di sini adalah memotong. Ya, bedanya menyinggung dan memotong. Kalau menyinggung itu satu titik ya, satu garis. Tadi contohnya menyinggung di meridian sentral. Kalau memotong itu titik apa? Garis potongnya itu ada dua. Jadi akan ada dua lokasi yang distorsinya minimum di garis potongnya. Kalau tadi garis singgung, Mercator juga garis singgung ya, makanya minimum di garis singgungnya. Kalau di garis potong, kalau minimum tuh kalau tidak di garis singgung, di garis potong ya. Tapi kalau garis singgung cuma ada satu, garis potong ada dua. Ya, belajar lagi ilmu kalkulusnya ada, kalau kalkulus kan contoh sederhana ada titik singgung, ada titik potong ya. Titik singgung itu menyinggung di satu titik, titik potong memotong di dua titik. Sama ini juga. Kalau ini bidang, bidang dengan bidang. Kalau menyinggung, dua bidang menyinggung, maka akan akan menyinggung di satu garis. Kalau dua bidang saling memotong, akan memotong di dua garis. Seperti itu ya. Sama-sama konform, didasarkan proyeksi TM. Nah, ini yang tidak bisa diubah karena sudah ditetapkan bahwa lebar zona 6 derajat. Boleh nggak lebar zonanya 5 derajat? Boleh, tapi itu bukan UTM. Kalau UTM lebar zona 6 derajat. Lalu total 60 zona dari mana? Karena satu bumi itu meridiannya ada 360 ya, 180 bujur barat sampai 180 bujur timur. 360 dibagi 6 itu 60 zona. Dan meridian sentral di tengah zona. Tapi ingat, ini hanyalah meridian sentral di tengah zona, bukan merupakan garis singgung. Ya. Karena UTM adanya garis potong yang terletak bukan di meridian sentral. Dan di sini menggunakan koordinat semu. Koordinat semu seperti apa? Nah, mari kita lihat. Oke. Jadi konsep perhitungannya sendiri, untuk mencari dari lintang bujur ke X, Y, UTM, harus melalui X, Y, TM dulu. Jadi untuk mencari X, Y-nya untuk mencari isting nortingnya UTM memerlukan X dan Y-nya TM. Bagaimana cara mencari X dan Y TM yang tadi, yang persamaannya cukup panjang tadi. Jadi kalau dari TM ke UTM sebenarnya sangat sederhana. Jadi di sini namanya adalah koordinat semu. Ya. Dimana untuk istingnya sendiri, nilai X-nya ditambah 500.000. Untuk nortingnya sendiri, ada perbedaan perlakuan di utara dan di selatan. Kalau di utara nilainya ditambah 0, kalau di selatan ditambah 10 juta. Oke, jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini gambar tidak sesuai skala, karena ini 6 derajat dengan 180 derajat, panjangnya sama ya.
Oke, kita lihat di sini. Tadi yang di tengah adalah meridian sentral. Di tengah sini ada ekuator, di mana perpotongan antara dua garis inilah 0,0 ya kalau TM ya. Bisa dilihat sini, kalau di sini XTM-nya 0, di sini YTM-nya 0 ya. Kita bicara TM dulu dari ilustrasi ini. Di sini X-nya positif, di sini X-nya negatif. Di sini di atas ekuator Y-nya positif, di bawah ekuator Y-nya negatif. Nah, lalu di sini katanya nilai X-nya ditambah 500.000 untuk UTM, berarti di meridian sentral nilai Easting-nya adalah 500.000. Ya. Nah, kalau XTM, ini kan 6 derajat lebar zonanya, berarti dari meridian sentral ke meridian batas, di batas zona ini, itu sebesar 3 derajat, itu kurang lebih 300 ribuan ya. Nah, itu yang menjadi asal mula kenapa ditambah 500.000. Ini kenapa harus ditambah ini agar tidak negatif ya, karena ketika zaman dulu untuk perhitungan itu ada negatif itu sangat rumit jadinya. Jadi tetap diusahakan positif. Jadi kenapa 500.000? Karena paling barat itu sekitar 300 ribuan, jadi ditambah 500.000 supaya tidak ada yang negatif. Ya, kalau ditambah 300.000 yang di batas-batas zona tetap ada yang negatif nantinya. Ya, makanya ditambah 500.000. Untuk yang Easting cukup sederhana sebenarnya di sini. Nah, sekarang untuk yang Northing akan berbeda. Kalau yang di utara itu tetap sama, jadi misalnya YTM di sini adalah 100, YUTM-nya juga 100. Ya, karena tidak ada perbedaan kalau di utara ekuator. Nah, tapi kalau di selatan ekuator, itu semuanya ditambah 10 juta dengan alasan minus. Minus tadi tidak boleh ya, karena zaman dulu sebenarnya. Jadi ini ada 10 juta. 10 juta ini angkanya dapat dari mana? Kurang lebih alasannya sama dengan seperti sebelumnya. Karena dari utara ke selatan ada 180 derajat, dari ekuator ke kutub selatan itu 90 derajat. 90 derajat itu sekitar 10 juta meter, atau 10.000 kilo. Makanya ditambah 10 juta supaya yang di kutub selatan pun koordinat UTM-nya tetap positif. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan di sini ada zona-zonanya. Untuk Indonesia sendiri ada sekitar 8 zona ya. 54 ini bukan punya Indonesia ya, sekitar 7-8, 7-9. Bisa dilihat sendiri. Untuk di teras sendiri, untuk Sumatera memakai zona 47 dan 48 dan sebagian kecil dari 46. Dan di sini ada persamaan-persamaan. Sebenarnya ini adalah deret aritmatik ya. Bagaimana menghitung meridian sentral. Jadi meridian sentral zona 1 ditambah 6N dikurang 6 ya. Ya silakan cari tahu nih bagaimana bisa mendapatkan ini. ML adalah meridian batas kiri di sini ya, yaitu meridian sentral dikurang 3, yang batas kanan tambah 3 karena lebarnya pasti 6. Dan di sini meridian sentral zona 1 adalah min 177 derajat ya. Di sini tidak dituliskan. Jadi zona 1 itu dimulai dari min 180 sampai min 174. Jadi meridian sentral tengah-tengahnya min 177. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin mencari berapa sih meridian sentral zona 50, berarti min 177 ditambah 6, N itu nomor zonanya 50 tadi, dikurang 6, akan dapat meridian sentralnya. Kurang lebih seperti itu. Atau dibalik, silakan coba pikirkan, misalnya, meridian sentral, kita tidak lihat yang atas ya, nggak bisa ditutup. Kita tidak lihat yang atas, misalnya kita punya meridian, kota kita ada di meridian 25, ada di zona berapa, sebenarnya tinggal menerapkan ini sebenarnya, lalu dicek lagi saja apakah hasilnya sama atau tidak. Oke. Dan itu ya, silakan coba kok hitung koordinat UTM di Institut Teknologi Sumatera, koordinat semuanya tadi, hitung TM-nya dulu, mungkin sudah dilaksanakan, dan sekarang hitung koordinat UTM-nya. Yaitu sekian untuk bagian pertama, kita kembali lagi di bagian kedua.